Halo sahabat AM, kembali lagi dalam Renungan Harian Angin Mamiri. Pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-27, kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43. Mari sebelum memulai renungan kita awali dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang kami terima hingga pada saat ini. Sekarang kami akan merenungkan sebagian kecil dari sabdamu. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga sabdamu sungguh menerangi kehidupan kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat AM yang terkasih, bacaan hari ini mengisahkan tentang perumpamaan seorang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebunnya kepada para penggarap. Ia berharap para penggarap ini mau bertanggung jawab atas kebaikan hatinya. Namun apa yang terjadi? Karena keegoisan, iri hati, sirik, telah membutakan mata hati mereka, sehingga mereka memandang sesamanya sebagai musuh atau sebagai saingan yang harus disingkirkan. Para penggarap ini membunuh setiap utusan yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu. Bahkan anak dari pemilik kebun anggur itu juga mereka bunuh dengan tujuan agar warisan yang ia dapatkan jatuh ke tangan mereka. Sahabat AM yang terkasih, apa arti perumpamaan yang baru saja kita dengarkan tadi dalam situasi dan konteks kita saat ini? Kiranya ada beberapa poin yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita anak-anaknya. Kita seringkali jatuh dalam dosa,
Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti pula memberikan kesempatan yang kedua, bahkan berkali-kali kesempatan agar kita mau bertobat. Hal yang perlu kita lakukan adalah membuka hati terhadap cara Tuhan itu. Seringkali Ia menegur kita melalui orang lain, melalui sesama kita yang ada di sekitar kita. Persoalan yang kita hadapi mungkin sama seperti para penggarap dalam perumpamaan tadi. Mereka dibutakan oleh kedegilan, mereka dibutakan oleh iri hati, sirik, dan juga dendam terhadap orang-orang yang sukses yang ada di sekitar mereka. Melalui perumpamaan hari ini, Tuhan menegur kita agar kita selalu membuka hati terhadap kebaikan-kebaikan yang Ia berikan kepada kita dengan selalu mensyukurinya, dan kita mau berbuat baik terhadap sesama. Poin yang kedua yang penting untuk kita renungkan adalah kita harus sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan akan segala karunia dan kebaikan yang telah diberikannya dalam hidup ini. Hidup kita hanyalah titipan. Bagaimana cara kita bertanggung jawab atas kebaikan Tuhan itu? Pastinya kita dalam hidup ini memiliki banyak tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, atau sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau instansi dalam masyarakat, dan banyak tanggung jawab lainnya. Dari tanggung jawab itu, Tuhan menghendaki agar kita mampu berbuah, dan buah itu berguna bagi orang lain. Hasil yang kita peroleh itu bukan untuk diri kita sendiri, apalagi hasil itu memunculkan keserakahan dalam diri kita. Keberhasilan yang kita peroleh semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan yang harus kita bagikan juga kepada orang lain. Semoga demikian. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Bantulah kami, semoga apa yang telah kami renungkan bersama sungguh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.